Oke, saya record ya. Nggak ada pertanyaan. Kalau nggak ada berarti kita mulai untuk perkenalan. Saya ganti view-nya ke speaker ya. Stop immersive. Oke, kita ganti view. Silahkan, saya pengen teman-teman memperkenalkan diri, kemudian motivasinya mengikuti MPPL itu apa? Kan ini kalau nggak salah mata kuliah pilihan ya, manajemen project ya. Ya, motivasinya ikut MPPL apa? Ya, saya mulai dari Afifan dulu. Van, silahkan Van. Halo, baik. Perkenalkan, nama saya Afifan Syafaqi Yahya. Saya biasa dipanggil Afifan. Untuk mengikuti mata kuliah ini karena ada Bu Yohana itu. Oh, ambilnya karena Bu Yohana. Ya. Kenapa Van? Harus tahu saya. Kenapa kamu ngambil karena saya? Karena sebelumnya pernah kelas sampean, Bu. Gitu. Apa yang Afifan dapat dari kelas saya? Maksudnya kenapa kok akhirnya ngambil lagi kelas saya? Bu Yohana kalau ngajar enak, mudah dipahami gitu, sehingga saya ketagihan untuk masuk kelas sampean lagi gitu, Bu. Oke, Afifan, terima kasih. Teman-teman saya kasih tahu. Ini kalau mau teman-teman mau ngobrol bahasa Jawa sekalian buat Afifan ya. Mau ngobrol bahasa Jawa, kemudian menyebut sampean dan lain-lain gitu ya. Maka ketika teman-teman dengan guru akan lebih sopan kalau menyebut jenengan. Afifan bisa? Ya, kalau sama teman dengan sampean itu lebih sopan. Termasuk sama adik kelas dengan sampean itu lebih sopan. Tetapi kalau dengan guru, dengan orang tua, dengan kakak kelas, kalian biasakan kalau mau menggunakan komunikasi dalam bahasa Jawa, gunakan jenengan, panjenengan. Ya, itu lebih beda maknanya. Itu ya. Oke, Afifan, saya mau Afifan meluruskan niat. Jadi nggak apa-apa awalnya karena kuliah saya, tapi untuk berikutnya setelah ini luruskan niat bahwa Afifan nyari mata kuliah manajemen proyek. Mau dapat ilmunya manajemen proyek, nggak tahu apakah nanti dapat proyek atau enggak, tetapi salah satu ilmu dari manajemen proyek itu bisa untuk manajemen life, skill manajemen diri kita. Dan saya berharap bisa mentransfer ilmu itu ke teman-teman ya, sedikit atau banyak. Oke, Afifan, luruskan niat. Tidak apa-apa, nanti teman-teman yang lain misalnya punya motivasi kayak Afifan boleh, tapi setelah menyampaikan, sekarang luruskan niat untuk ambil mata kuliah manajemen proyek. Ya, yang lain tetap sebutkan motivasinya. Setelah itu kita sama-sama luruskan niat. Ya, Afifan terima kasih. Minta tolong tunjuk siapa berikutnya. Untuk berikutnya Abdurrahman Fauzan, Bu. Tes. Silakan Fauzan. Ya, nama saya Abdurrahman Fauzan Firmansyah, asal Surabaya. Terus motivasi mengikuti matkul ini, oh ya sebelumnya itu Bu, matkul MPPL ini matkul wajib kan ya, bukan pilihan. Wajib ya, oke. Saya salah. Oke, terima kasih meluruskan. Ya, lanjut Fauzan. Terus motivasinya ya ingin tahu aja matkulnya tentang apa. Terus sama kan bingung juga kayak bedanya MPPL sama ada PPL juga gitu. Ya PPL ya. PPL itu proyek kan ya? Iya. Iya. Kemarin PPL dapat siapa? Bisa cerita. Apa yang kalian dapat di PPL? Jangan-jangan nanti saya kasih materi yang overlap sama kalian. Kemarin baru ngambil semester ini Bu, jadi Pak belum tahu. Kemarin baru perkenalan Senin itu. Siapa dosennya PPL? Bu Lica. Iya. Bu Lica, oke. Proyek perangkat lunak ya, PPL ya? Iya. Oke, baik. Yang di sini kita lebih banyak belajar manajemennya. Ya, manajemennya. Kalau di sana mungkin ya ngerjakan proyek ya mungkin hampir-hampir mirip, tetapi ilmu manajemen akan lebih banyak diasah nanti di sini. Oh, berarti kayak lebih ke praktisnya di sini. Praktis betul. Saya nggak tahu kalau di PPL-nya nanti apakah praktis enggak teman-teman.
Oke, Fauzan. Nanti cerita aja kalau misalnya sudah ini biar kita nggak overlap ya ilmunya. Iya, Bu. Artinya nggak overlap. Jadi masing-masing punya silabus sendiri-sendiri. Fauzan silakan tunjuk teman berikutnya yang mau kenalan. Adan. Adam silakan dan Iya, iya Bu. Kenalkan, nama saya Ahdan Amanullah, panggilannya Ahdan, asalnya dari Sidoarjo. Motivasi saya milih kuliah ini, ya pertama karena wajib Bu, jadi ya istilahnya terpaksa ngambil juga. Terus motivasinya mungkin ya sebenarnya saya sama kayak Fauzan tadi, jadi mau bedain apa itu MPPL sama PPL, sama juga eh, nambah ilmu buat kayak manajemen proyek gitu aja sih Bu. oke, terima kasih Ahdan. Semesternya disebut ya, nama semester Oh iya Bu. asal gitu ya. Oh, kayaknya Semester, namanya semester 5 ya. Semester 5 ya ya. semester 5 Bu. Ya, asal kemudian boleh cerita background keluarga, misalnya anak dua dari berapa bersaudara itu nggak apa-apa ya. Silakan. Ini Ini sekalian sebentar dan ini sekalian teman yang lain juga harus kenal. Mungkin sudah kenal ya karena kalian sempat pengkaderan bersama. Tapi mungkin sudah lupa karena 1,5 tahun atau hampir 2 tahun nggak ketemu ya. Jadi memperkenalkan diri kembali. Silakan Dan. berarti nambah background keluarga Bu. Ya, betul. Waduh. Saya anak kedua dari 2 bersaudara. Terus apa lagi? Ya itu aja sih Bu. Nggak tahu mau cerita apa Bu. Oke, Aden bisa tunjuk yang lain berikutnya untuk perkenalan. Richard Asmara Kandi. Ya, permisi Bu dan teman-teman sekalian. Izinkan saya memperkenalkan diri saya. Apakah suara saya terdengar, Bu? Dengar Richard, silakan. Oh iya, perkenalkan nama saya Richard Usmara Kandi, semester 5, mahasiswa TC, terus asalnya dari Surabaya. Terus motivasi ikut MPL mungkin karena saya memiliki skill manajemen yang buruk sehingga ingin melatih dan menempanya di sini, Bu. Sama mungkin background keluarga, saya anak kedua dari 2 bersaudara juga. Ya mungkin sekian dari saya, terima kasih. Wajib boleh menyebutkan kenapa yang dipilih kelasnya Bu Yohana ya. Apakah kelas lain sudah penuh atau memang ada motivasi khusus, boleh silakan. Oh, ada Bu, saya kan teman baiknya Afifan ini Bu. Nah, saya dihasut katanya Bu Yohana itu enak gitu. Terus saya karena percaya teman saya akhirnya ikut Bu Yohana dan ternyata alhamdulillah sepertinya enak Bu. Oke, sudah. Semoga ya, semoga bukan menghasut ya Vivannya. Jadi semoga mengajak ke jalan yang benar gitu ya. Ya Bu. Oke. Baik Richard, terima kasih. Richard boleh pilih teman berikutnya. Abdul Nafi Bu. Oke, silakan Vi. Oke, Bu. Perkenalkan nama saya Abdul Nafi dari semester 5, Bu. Terus asal Probolinggo. Untuk motivasinya saya ingin belajar mengenai manajemen proyek sendiri. Ini lagi, Bu. Saya anak kedua dari 2 bersaudara. Oke. Oke, Nafi, anak kedua dari 2 bersaudara. Kenapa milih kelas saya, Vi? Dari teman-teman beritanya ngajarnya dari Bu Yohana enak itu, Bu. Terus dapat ilmu sama dapat Nilai bagus. Bu. Oke ya, semoga yang kalian harapkan bisa terrealisasi. Ini kayaknya kebanyakan anak kedua dari 2 bersaudara. Saya sama ya, saya itu anak kedua dari 2 bersaudara. Biasanya kalau anak kedua itu lebih mandiri, biasanya, tapi nggak ngerti kalian tadi yang anak kedua itu lebih mandiri apa enggak gitu ya. Soalnya kasih sayangnya sudah dihabisin atau sebagian sudah dikasihkan ke anak pertama ya. Jadi kalian harus survive. Iya, benar, Bu. Oke, Richard Nafi gitu ya, benar ya, Vi ya. Iya, Bu. Probolinggo. Sekarang berarti domisili di Probolinggo ya, Vi? Dari Probolinggo, Bu. Probolinggo ya. Oke. Nafi pilih teman yang lain untuk Nando, Bu.
Nando, silakan. Dwi Nanda itu, bukan? Nando itu yang mana? Saya Bu Nando, Bu. Oke, silakan. Iya, perkenalkan nama saya Novaliando Yudokusumo, asal dari Depok, Jawa Barat. Bisa dipanggil Nando. Alasan kenapa memilih kelasnya Bu Yohana, karena rekomendasi teman-teman. Ya, berarti kalau pas nilai FRS itu kalian ngobrol gitu ya. Sopo ini dosennya gitu ya. Iya, Bu. Oke, meskipun online ya, jadi bisa tetap ngobrol ini ya. Oke. Ando, bidang keahlian apa? Bidang ahli. Nilai bidang minat apa maksudnya? Mungkin kalau RMK mungkin KCV atau MI, Bu. CV atau MI ya. Oke, nggak masalah ya. Tetap bisa kepakai kok manajemen proyeknya. Iya. Oke, Nando, satu lagi. Habis itu kita masuk ke materi. Minggu depan kita kenalan lagi. Nando pilih satu orang lagi. Rizky, Bu. Rizky Rivaldi. Rizky, silakan. Selamat pagi Bu, perkenalkan nama saya Rizky Rivaldi, biasa dipanggil Rizky, asal dari Banyumas, Jawa Tengah. Terus motivasi pilih kelas Bu Yohana karena rekomendasi dari teman-teman juga, sama ada beberapa teman-teman dekat saya yang pilih Bu Yohana juga gitu, jadi ikut. Ikut kelompok ya, Riz ya. Oke, enggak apa-apa. Semoga ini kalian tahu kan sebenarnya kalau kelas saya itu tugasnya banyak. Kelas saya itu tugasnya banyak ya. Nah, kalau ada yang mau mundur silahkan. Masih ada waktu pergantian FRS berapa sampai minggu ke berapa gitu ya. Nanti jangan kaget ya kalau tugasnya banyak ya. Sudah siap Kak? Dapat tugas banyak dari Bu Yohana? Sudah siap belum, Riz? Siap Bu, siap. Siap ya. Insya Allah. Nanti di rumah salah ini kayaknya teman-teman ini. Kayaknya tugasnya Bu Yohana ini banyak, berat lagi gitu ya. Oke, baik. Insya Allah tugas berat pun ada tujuannya ya, biar kalian sudah punya pengalaman terlebih dahulu sebelum kalian lulus. Oke, perkenalannya cukup ini dulu. Saya belum dapat asisten, jadi nanti Afifan saya minta tolong dibantuin. Teman-teman yang sudah kenalan tadi di list siapa, nanti minggu depan ini. Yang lain boleh bantu. Ada misalnya Bu, saya mau bantu Afifan, boleh silakan ya. Dengan senang hati saya ini kan. Nama saya Bayu, izin ke belakang. Oke Bayu boleh silakan. Sudah masuk ya. Ya, saya izin share screen sebentar. Saya buka dulu materinya. Kalian boleh break 3 menit. Yang mau ke belakang dulu boleh ke belakang. Silakan. Sudah? Apakah sudah tampil? Sudah, Bu. Sudah. Kalian boleh off cam, tapi tolong tetap fokus. Kemudian kalau ada yang saya kurang jelas dalam menjelaskan, kalian boleh on mic lalu bertanya, ya. Oke, teman-teman, hari ini saya sedikit akan menjelaskan tentang silabus manajemen proyek perangkat lunak. Jadi teman-teman kuliah 3 SKS ya. 3 SKS. Ini saya nggak tahu ini semesternya sebenarnya 4, tapi saya ganti 5 karena kalian semester 5. Kalau di dalam perkuliahan itu ada namanya bahan kajian.
Ya, bahan kajian. Bahan kajian itu adalah bahan-bahan yang menjadi dasar atau yang akan turut kita kaji selain materi-materi lain yang ada di sini ya. Jadi bahan kajiannya ada software proses. Artinya teman-teman harusnya atau nanti akan dapat juga tentang software proses. Lalu ada software project management, itu jelas ya. Lalu ada requirement engineering, ada software construction. Jadi 4 bahan kajian ini kurang lebih yang akan kita ramu di dalam perkuliahan di MPPL. Sampai sini jelas? Jelas, Bu. Jelas ya? Oke. Yang nanti saya suka main raise hand ya. Berikutnya, CPL. CPL itu apa? Ada yang tahu singkatannya CPL? Ada yang tahu singkatannya CPL? Silakan open cam, saya pengen tahu teman-teman, pengen jawab teman-teman apa itu CPL. Capaian pembelajaran, Bu. L-nya apa, Bayu? Pembelajaran itu. L-nya? L-nya itu langsung digabung di lulusan maksudnya, Bu. Oke, good. Capaian pembelajaran lulusan yang dibebankan mata kuliah ini. Artinya kalau kalian lulus sebagai mahasiswa S1 nanti teknik informatika lalu pernah ngambil mata kuliah manajemen proyek, harusnya kalian memiliki pengetahuan dan keterampilan khusus ini. Jadi menguasai konsep dan prinsip-prinsip terkait dengan perancangan dan pembangunan perangkat lunak dengan metode perencanaan, rekayasa kebutuhan, perancangan, pengimplementasian, pengujian, peluncuran, dan seterusnya sampai ke belakang. Kata kuncinya secara teknis maupun manajerial. Kalau kemarin mungkin teknisnya, yang sekarang ditambahi manajerial. Ilmu manajemennya yang di-upgrade. Lalu berdaya guna serta menguasai konsep dan prinsip pembuatan program sederhana dalam bahasa pemrograman umum maupun bahasa pemrograman berorientasi objek, aplikasi web, desktop, pembuatan basis data sederhana untuk menyelesaikan permasalahan dalam konteks pengembangan perangkat lunak. Jadi nanti teman-teman akan saya ajak untuk mengembangkan perangkat lunak, tapi yang sederhana. Boleh milih web, boleh milih desktop, boleh milih aplikasi game, boleh milih apapun ya. Intinya perangkat lunak. Kan sudah paham kan apa itu perangkat lunak ya? Intinya perangkat lunak. Dalam bentuk berkelompok. Kenapa berkelompok? Karena ilmu manajemennya perlu ditata, dipakai. Kemampuan khususnya, sebentar, saya tak geser ke dalam, mau buka masker. Ya, oke. Buka mic. Pakai ini, agak terengah-engah pakai masker ngajar kalian. Ya, lanjut ya. Nah, di keterampilan khusus itu diharapkan kalian mampu menganalisa, merancang, dan membangun proyek perangkat lunak dengan menggunakan prinsip-prinsip rekayasa perangkat lunak untuk menghasilkan perangkat lunak yang memenuhi kualitas baik secara teknis maupun manajerial. Jadi hampir sama ya, mungkin dengan proyek perangkat lunak, tetapi manajerialnya ini yang nanti jadi titik tekan. Ya, gitu ya. Oke. Kemudian, Bayu, saya lihat kamu kok mirip Pak Arya ya, Yu? Bener enggak, teman-teman? Bayu mirip Pak Arya ya? Enggak boleh bilang-bilang Pak Arya, nanti saya diinikan ya. Udah lama enggak ketemu Pak Arya. Oke, lanjut ya. Nah,
CPL mata kuliahnya teman-teman diharapkan mampu menganalisis permasalahan bisnis dan sumber daya. Jadi kalau di dalam proyek itu kan ada sumber daya ya. Ada orang, ada uang, ada waktu. Kalian harus menata itu. Mengelola itu. Uangnya itu ya apa? Ya apa kalau misalnya ada proyek 2 juta, tapi saya mengalokasikan 5 orang. Lek dibagi-bagi cuma dapat 400-an ribu misalnya begitu ya. Tapi harus make sense dengan waktunya gitu. Ya harusnya proyek itu bisa dikerjakan dengan menggaji orang 400 ribu itu kira-kira berapa hari atau berapa minggu? Boleh open mic. Berapa minggu atau berapa hari? Nah, di situ kalian harus bisa ngitung. Saya perlu berapa programmer, gajinya programmer itu berapa, terus analis, atau jangan-jangan saya alokasi resource 5 orang kebanyakan. Gitu. Nah, itu diajari berpikir di sini. Ya, diajari berpikir di sini. Kemudian dengan dan permasalahan teknologi. Jadi risiko. Risiko itu tahu enggak risiko apa? Oke, saya stop share dulu. Kita diskusi sebentar. Ya. Saya lihat di galeri. Karena kita diskusi di kelas ya. Imersif. Oke. Siapa yang tahu apa itu risiko? Saya pakai lagi ya, karena ini di tempat umum. Saya nggak berani lama-lama buka masker. Risikonya besar. Oke, ada yang tahu resiko. Tadi saya menyebut resikonya besar kalau saya buka masker di tempat umum, tempat vaksin. Ya, silakan Evelyn. Suaranya nggak kedengeran, Evelyn? Tes, Evelyn. Yang lain dengar suaranya Evelyn nggak? Dengar, saya jangan-jangan yang nggak dengar ini. Bentar. Saya pakai anu lagi. Halo, Lin, coba Lin suaranya. Halo. Oke, sip. Berarti mic saya headset saya. Silakan Lin, apa menurut Evelyn risiko itu? Menurut saya risiko itu akibat yang kurang menyenangkan, Bu. Akibat yang kurang menyenangkan. Yang setuju sama Evelyn boleh raise hand. Ada Lin yang setuju Lin. 1. Rizky, ini setujunya karena teman baiknya Evelyn apa memang setuju? Ada risiko. Akibat yang kurang menyenangkan. Kalau misalnya kenal cowok ganteng terus resikonya nanti jadi teman dekat gitu, menyenangkan enggak? Lin? Enggak, Bu. Enggak menyenangkan? Enggak, Bu. Kenapa? Dikacangin nanti. Dikacangin. Loh, kan belum tentu. Ya. Oke, yang lain. Evelyn berpendapat risiko itu sesuatu yang tidak menyenangkan. Yang lain? Silakan, Raisen. Isan kemana ini Isan? Isan buka kamera, ini kamu duduk di depan ini soalnya. Oke. Isan aja deh saya tanya. San, apa itu risiko? Baik Bu, kalau menurut saya resiko itu suatu kejadian atau konsekuensi dari terjadinya sesuatu. Satu kejadian atau konsekuensi dari terjadinya sesuatu. Kasih contoh deh kalau begitu, kasih contohnya. Ya, kalau misal kita sedang kayak berbisnis itu mungkin ada suatu hambatan itu akan menimbulkan resiko di mana kalau kita berbisnis itu tidak selalu
menghasilkan laba, namun juga bisa beresiko menghasilkan kerugian. Oke, contohnya sudah mendekati. Ya, Ihsan ya panggilannya ya. Ya, Anak berapa dari berapa bersaudara, San? saya anak kedua dari 3 bersaudara. Oke, anak tengah. Yang 1 dan 3 cewek semua. Kakak saya cewek, adiknya cowok. Oke, soalnya kalau cewek, cowok cewek itu kalau di Jawa itu harus diruat ya. Namanya pancuran keapit sendang. Oh, Bu Yohana kok bisa ilmu Jawa ya? Nah, kalian harus suka-suka kayak gitu juga belajar ya. Ternyata Ihsan nggak perlu nih diruat ya, karena nggak diapit sama si sendang gitu. Oke, balik lagi risiko. Risiko, kita pikir ya, risiko itu adalah sesuatu yang berpeluang terjadi. Apabila dia terjadi, maka ada konsekuensi atau kerugian yang nanti akan muncul. Oke, kurang lebih seperti itu. Nanti kalimat definitifnya kalian boleh cari sendiri googling apa itu risiko. Jadi dia mungkin terjadi. Kayak saya tadi ya, kalau misalnya buka masker, risikonya apa? Bisa terpapar. Ya, bisa terpapar COVID karena ada di kerumunan yang saya nggak tahu ada yang bawa virus apa enggak. Artinya ada peluang. Ada peluang. Dan kalau itu terjadi, maka menimbulkan tadi yang dibilang Evelyn, hal yang tidak menyenangkan. Ya. Biasanya resiko kurang ya sering orang berpikir resiko itu kurang baik. Sehingga kalau di dalam proyek, teman-teman juga harus berpikir kira-kira ada peluang kejadian apa yang mungkin terjadi dan apabila terjadi itu merugikan tim kita. Nah, itu teman-teman harus belajar yang namanya mitigasi. Mitigasi itu apa? Mengurangi frekuensi terjadinya risiko. Atau kalau risiko itu terjadi, kerugian yang ditimbulkan tidak berdampak besar. Itu namanya mitigasi. Makanya setiap kalau kalian belajar manajemen proyek, mestinya nanti juga akan belajar mitigasi risiko juga. Kalau belajar mitigasi risiko, usahakan, makanya tadi saya bilang luruskan niat, niatkan Anda mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Begitu tahu ilmu resiko, kalian keluar rumah tidak pakai masker, kalian tahu resikonya. Kalau tahu resikonya bahwa itu akan terpapar, harusnya kalian berpikir 1000 kali. Apakah saya keluar cangkruk, atau kalau saya keluar untuk mengurangi terjadinya resiko, masker nggak boleh dilepas. Paham ya? Jadi resiko terpapar lebih kecil kalau kita melindungi dengan salah satunya masker. Lalu tidak makan bersama dengan orang yang tidak satu rumah, misalnya begitu. Maka itu mengurangi resiko. Nah, yang kayak gitu, teman-teman nanti akan belajar. Kita akan belajar di dalam mata kuliah manajemen proyek ini. Oke, ada pertanyaan sampai di sini? Ada ya? Oke. Yang berikutnya saya share screen lagi. Oke. Balik lagi ya. Mercy view stop. Oke. Yang kedua. Mahasiswa mampu merencanakan pengembangan perangkat lunak secara iteratif. Ya, nanti kita lihat, enggak tahu nanti pakai Scrum atau pakai pakai waterfall atau pakai apa, kita akan belajar ya, Di situ teman-teman harus bisa merencanakan aktivitas, merencanakan jadwal, merencanakan penugasan sumber daya, dan juga perencanaan implementasi metode. Itu yang nanti teman-teman pelajari. Nanti coba cek apakah di proyek perangkat lunak kalian juga melakukan ini. Kalau sama, mungkin porsinya yang di sini lebih besar. Ya.
Yang ketiga, mahasiswa mampu merencanakan anggaran dan mengendalikan biaya. Kalau tadi saya bilang kalian dapat proyek 2 juta, kalian bisa merencanakan anggaran 2 juta tadi buat apa? Berpikir, jangan sampai kalian torok. PM itu lek torok ya rugi, gitu kan? Tahu torok ya? Apa torok? Apa torok? Ayo, saya stop share. Ada yang tahu torok? Apa torok? Hah? Adrian, mana Adrian? Ya, Bu. Ya, Adrian, apa torok Adrian? Oh ini ada yang angkat tangan, nanti Iwan ya, habis itu Iwan. Rugi mungkin ya, Bu. Saya juga Rugi. kurang tahu. Oh, bukan bahasa Jawa ya berarti. Iwan mana Iwan? Iwan kayaknya dari namanya orang Jawa. Apakah saya sudah terdengar? Benar, tapi kembali Setiawan, mana Wan? Kan bisa kok. Mana? Tangan. Saya ganti yang mana Iwan? Iwan? Apa disebut dengan torok tadi, Wan? Torok itu kalau setahu saya menambali kekurangan dengan uang sendiri. Oke, betul. Iwan. Ya, kan boleh nantikan banyak teman-teman ya. Betul, Iwan. Jadi jangan sampai kita torok. Jangan sampai mengeluarkan uang pribadi untuk bayari proyek. Nah, itu berarti kalian harus bisa berpikir duit 2 juta ini lek iso untung ojo torok gitu kan. Maka sebelum deal kalian sudah tergambar 2 jutanya nanti buat apa saja, untuk apa saja. Lalu mengendalikan. Pada saat sudah deal kalian mengendalikan. Jangan kalau tidak masuk dalam perencanaan gampang untuk dikeluarkan. Tapi tetap teman-teman mungkin harus ada spend biaya yang emergency. Itu harus ada. Nah, itu satu bagian dari risiko tadi. Paham ya sampai di sini? Oke. Lanjut. Sebentar, saya izin 2 menit untuk ini apa? Buka. Saya sebenarnya ikut pelatihan ya, tapi tak izin dulu kalau saya ngajar. Latihannya mulai jam 8. Oh, sebentar. Saya ganti koneksi dulu. Halo, bisa dengar suara saya ya? Kalian boleh sambil cerita atau tanya dulu deh, sambil saya ini kan. Silahkan.